Kadang cinta sejati tidak datang dengan gemuruh atau janji manis. Ia hadir sebagai kejernihan setelah badai, sebagai keheningan yang akhirnya terasa aman. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu gacor banget. Kamu ternyata lebih baik daripada pilihannya yang lain. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ia pernah mengalami sebuah luka yang begitu mendalam, sebuah kehilangan yang bukan sekadar kehilangan seseorang, tetapi kehilangan arah hidupnya, kehilangan pijakan yang membuatnya merasa tersesat di tengah gelapnya malam, tanpa bintang penuntun. Ia pernah mempercayakan hatinya, sebuah bagian paling rentan dan rahasia dari jiwanya, pada tempat yang salah, pada sosok yang tidak mampu membalas rasa dengan kedewasaan yang sama, yang hanya mampu melihat dari luar, dari permukaan, tanpa benar-benar memahami kedalaman perasaannya. Ia pernah berharap bahwa segala yang ia berikan akan dihargai, bahwa semua usaha dan pengorbanannya akan mendapatkan balasan yang setimpal, tetapi kenyataannya berlawanan. Seperti tergambar dalam Five of Cups, ia sempat larut dalam penyesalan yang menyakitkan, larut dalam rasa kecewa yang begitu dalam, memandangi cinta yang tumpah berceceran di lantai, tanpa tahu harus bagaimana memperbaikinya, tanpa tahu apakah masih ada kesempatan untuk membangun kembali apa yang dulu pernah ia bangun dengan penuh harapan dan kepercayaan. Di saat itu ia merasa seolah dunia berhenti berputar, seolah seluruh kekuatannya terkuras habis oleh rasa sakit yang tak terperi. Ia melihat cinta yang dulu begitu penuh janji, yang dulu membuat jantungnya berdebar-debar, berantakan di kaki sendiri, berserakan tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa seolah-olah bagian dari dirinya sendiri terbuang percuma, hilang dalam kekacauan emosi yang sulit dikendalikan. Ia larut dalam larutan penyesalan itu, berputar-putar dalam lingkaran kekecewaan yang tak berujung. Seakan-akan semua yang ia miliki, semua yang pernah ia yakini tentang cinta, telah remuk dan hancur berkeping-keping. Ia bertanya-tanya, dalam keheningan yang penuh luka, bagaimana mungkin cinta bisa menyakitkan sedemikian rupa? Bagaimana mungkin hati yang semula penuh harapan berubah menjadi luka yang tak terobati? Namun dari rasa sakit yang begitu dalam itu, perlahan-lahan muncul sebuah kesadaran yang tak bisa diabaikan. Sebuah pelajaran penting yang mengubah pandangannya tentang cinta dan kehidupan secara keseluruhan. Ia mulai memahami bahwa tidak semua yang tampak penuh janji dan harapan layak untuk diperjuangkan. Tidak semua cinta harus dipertahankan, terutama jika justru merampas kebahagiaan dan kekuatan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah sekadar tentang saling suka, saling tertarik, atau saling memuja di permukaan, tetapi tentang keberanian untuk melihat lebih dalam, tentang keberanian menyentuh luka, untuk mengakui kekurangan dan potensi, kerapuhan dan kekuatan, dan tetap memilih untuk bertahan dan tetap bersama. Ia menyadari bahwa cinta yang sejati adalah tentang saling menerima, bukan tentang menuntut kesempurnaan, tetapi tentang memahami bahwa di balik kelemahan dan kekurangan masih ada keindahan yang layak dihargai. Ia belajar untuk membedakan antara cinta yang hanya sekadar keinginan sesaat dan cinta yang benar-benar tulus dan dalam. Ia memahami bahwa cinta sejati membutuhkan kedewasaan, keberanian, dan komitmen yang tulus, bukan sekadar kegembiraan sesaat yang cepat berlalu. Ia belajar bahwa cinta yang sejati adalah tentang memberi tanpa pamrih, tentang memperlihatkan kelemahan dan kekuatan diri, dan tentang menerima pasangan apa adanya, tanpa menghakimi atau menuntut terlalu banyak. Dari pengalaman pahit itu, ia mulai membangun fondasi baru dalam dirinya. Ia belajar untuk membedakan antara cinta yang hanya sekadar keinginan sesaat dan cinta yang benar-benar tulus dan dalam. Ia belajar bahwa cinta sejati adalah tentang kedewasaan,
tentang keberanian untuk melepaskan jika memang harus dilepaskan, dan tentang keberanian untuk tetap bertahan jika memang layak diperjuangkan. Ia belajar untuk tidak mudah terbuai oleh kilau dan gemerlap yang sementara, tetapi mencari kedalaman dan keaslian di balik keteduhan hati. Ia mulai mencari makna yang lebih dari sekadar sensasi dan kegembiraan sesaat, dan berusaha menemukan cinta yang mampu memberi ketenangan dan kedamaian batin. Ia belajar bahwa cinta yang sejati adalah tentang pemberian tanpa syarat, tentang keikhlasan, dan tentang keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Di titik inilah kamu hadir, bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai jawaban dari doa yang tak pernah ia ungkapkan secara langsung. Kamu datang bukan dengan gempita yang memekakan telinga, tetapi dengan kejelasan yang menenangkan hati. Kamu bukan seseorang yang memohon untuk dimengerti, karena kamu sendiri sudah sangat memahami. Seperti tergambarkan dalam Queen of Swords dan Queen of Cups, kamu adalah perpaduan langka antara akal dan rasa, antara logika dan intuisi. Kamu mampu menyampaikan kebenaran tanpa melukai, dan mampu mencintai tanpa melepas diri dari prinsip dan jati diri. Kamu adalah sosok yang tahu siapa dirimu, yang tidak perlu merasa takut untuk menunjukkan kelembutan dan kekuatan sekaligus. Kamu memiliki batas yang sehat, pendirian yang kokoh, tetapi juga kelembutan yang tak dibuat-buat, yang mampu menenangkan dan menguatkan hati yang rapuh. Di matanya, kehadiranmu seperti menemukan dua jiwa dalam satu tubuh, yang mampu berpikir dalam-dalam, dan sekaligus mampu diam bersama tanpa harus merasa canggung. Baginya, kamu adalah kemungkinan yang dulu hanya ia bayangkan dalam mimpi, yang kini menjadi nyata di depan matanya. Nine of Cups menyiratkan bahwa kamu adalah keinginannya yang terwujud, meskipun ia sendiri tak pernah berani mengungkapkan secara langsung. Kamu adalah jeda yang ia butuhkan dari riuhnya kehidupan yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Kamu memberi rasa diterima tanpa harus berpura-pura, tanpa harus menjadi orang lain, tanpa harus menutupi kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun hubungan kalian tidak hanya didasarkan pada perasaan yang menggebu-gebu. Kalian berdua tahu bahwa cinta membutuhkan usaha, komitmen, dan kerja keras. Nine of Pentacles dan Three of Pentacles menegaskan bahwa kamu membawa nilai lebih dari sekadar cinta. Kamu membawa arah dan tujuan. Kamu berdiri teguh di atas kakimu sendiri, tidak bergantung pada keberadaan orang lain untuk merasa lengkap. Cintamu bukanlah sebuah permintaan, melainkan sebuah hadiah yang tulus dan ikhlas. Kamu menunjukkan bahwa cinta bukan soal siapa yang lebih membutuhkan, tetapi tentang siapa yang mau tumbuh dan berkembang bersama, siapa yang mau saling melengkapi dan memperkuat. Kamu adalah rekan sejati, bukan sekadar pasangan tetapi juga sahabat, partner dan teman seperjalanan yang mampu menyatukan visi dan misi dalam sebuah hubungan. Ia mulai membayangkan masa depan bersamamu, dan bukan karena kamu memintanya secara langsung, tetapi karena kehadiranmu yang mampu membangkitkan keinginan itu secara alami. Seperti Six of Swords, kamu adalah transisi terindah dari masa lalunya yang penuh luka dan ketidakpastian menuju arah yang lebih cerah dan penuh harapan. Kamu adalah dermaga yang aman setelah pelayaran yang panjang dan melelahkan, tempat ia bisa beristirahat sejenak dari gelombang kehidupan yang keras. Tapi kamu bukan hanya sekadar tempat berlindung, kamu juga adalah tempat berlayar kembali dengan arah yang baru, bersama seseorang yang tahu bagaimana rasanya kehilangan arah, dan memilih untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi, meski ia belum sepenuhnya membuka semua pintu hatinya. Seven of Pentacles dan Four of Pentacles menunjukkan bahwa ia sedang menimbang dan memikirkan segala kemungkinan dengan hati-hati. Ia menahan perasaannya bukan karena ragu, tetapi karena ingin melangkah dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Ia ingin memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan hati nuraninya. Bukan sekadar mengikuti keinginan sesaat atau ketakutan akan kehilangan. Ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Dan kali ini ia berusaha untuk memilih dengan penuh perhatian, penuh tanggung jawab, dan penuh keberanian. Dalam diam, ia menyusun rencana, menimbang risiko dan manfaat, dan menjaga hati dan emosinya agar tetap stabil.
Sampai akhirnya Six of Wands menunjukkan bahwa bersamamu, ia merasa seperti pemenang sejati. Bukan karena ia berhasil mendapatkanmu dari orang lain, tetapi karena ia merasa telah menjemput versi terbaik dari dirinya sendiri, yang selama ini tersembunyi di balik keraguan dan ketakutan. Kamu adalah kemenangan yang sunyi dan penuh makna. Sebuah kemenangan karena ia tidak menyerah mencari cinta yang tulus dan nyata. Kamu adalah jawaban dari doa-doanya yang tak pernah ia ucapkan secara langsung, tetapi yang tersimpan dalam hati dan pikirannya. Kamu adalah hadiah yang datang di saat yang paling tidak ia duga, tetapi yang sangat ia butuhkan. Kamu adalah jawaban itu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena keaslian dan keberanianmu untuk menjadi diri sendiri. Bukan karena kamu banyak memberi, tetapi karena kamu memberi dengan sadar dan tanpa pamrih. Bukan karena kamu membutuhkan dicintai, tetapi karena kamu mampu mencintai tanpa syarat, tanpa berharap balasan. Kamu tidak berusaha menjadi siapa-siapa, tetapi justru karena itu, kamu menjadi segalanya baginya. Kamu adalah akhir dari pencariannya, tempat terakhir yang ingin ia kunjungi, dan tempat yang ingin ia tetap tinggal. Ia ingin menetap, ia ingin berlabuh di pelabuhan hatimu, dan membangun sebuah kehidupan yang penuh makna bersama. Ia ingin berhenti mencari, dan mulai menerima bahwa kamu adalah orang yang tepat, yang mampu mengisi kekosongan dalam dirinya, dan menguatkan setiap bagian dari jiwanya yang rapuh. Ia ingin mengukir cerita baru bersamamu, cerita yang penuh kepercayaan, keberanian, dan cinta yang tulus. Kini, ia tahu bahwa cinta sejati tidak lagi sekadar tentang perasaan sesaat, tetapi tentang komitmen yang terus tumbuh dan berkembang, tentang keberanian untuk bertahan di saat-saat sulit, dan tentang kepercayaan yang terus dipupuk dalam setiap langkah. Dan di saat itu pula, ia menyadari bahwa kamu adalah jawaban dari semua doa yang selama ini ia pendam dalam hati. Kamu adalah keberanian yang selama ini ia cari-cari, dan kehangatan yang mampu menyembuhkan luka-luka yang pernah ia derita. Kamu adalah akhir dari pencariannya dan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Ia ingin menetap karena ia tahu bahwa di dalam dirimu ia menemukan tempat untuk berhenti sejenak, untuk bernapas lega, dan untuk menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Kini, ia ingin menetap dan tidak lagi beranjak pergi. Sebenarnya, dalam hati dan pikirannya ada begitu banyak hal yang dia rasakan terhadapmu. Perasaan yang terkadang sulit untuk dia ungkapkan secara langsung, karena mungkin ada rasa malu, takut, atau bahkan keraguan yang menghalangi dirinya untuk jembatani kata-kata yang tepat. Ada perasaan yang belum sempat dia sampaikan, atau mungkin yang belum berani dia akui secara terbuka, tentang perasaan yang dalam dan kompleks, tentang harapan dan ketakutan, tentang keinginan untuk tetap dekat, tetapi juga rasa takut akan jarak yang semakin melebar. Di balik sikapnya yang terlihat tenang, bahkan mungkin acap kali terlihat sedikit menjauh akhir-akhir ini, sebenarnya tersembunyi beban yang sangat berat dalam hatinya. Beban yang mungkin tak tampak oleh mata, tetapi terasa sangat menyiksa di dalam dirinya. Seperti sebuah beban yang harus dipikul sendiri tanpa ada yang tahu seberapa beratnya. Dia merasa seperti sedang memanggul sesuatu yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Mungkin karena perasaan yang masih ada di dalam hati, yang belum sepenuhnya pudar, meskipun waktu terus berjalan dan jarak semakin jauh. Atau mungkin karena kenangan-kenangan indah yang pernah kalian jalani bersama, yang masih melekat kuat di memorinya, dan itu membuatnya sulit untuk melepaskan. Ada juga tanggung jawab emosional yang dia rasakan, yang seolah-olah harus dia jaga sendiri, tanpa bisa dibagi kepada orang lain. Sebuah beban yang mungkin berasal dari rasa takut kehilanganmu, atau dari keinginan untuk tetap bertahan meskipun keadaan menunjukkan sebaliknya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapanmu, sama sekali tidak. Dalam hati kecilnya, ada keinginan besar untuk menjadi seseorang yang bisa kau andalkan. Seseorang yang kuat, dewasa, dan mampu memberikan rasa aman. Ia ingin menjadi sosok yang bisa kau banggakan, yang bisa membuatmu merasa tenang dan nyaman saat berada di dekatnya. Tetapi apa yang tidak dia tunjukkan adalah bahwa di balik sosok yang tampak penuh kendali itu, sebenarnya tersembunyi kecemasan dan kekhawatiran yang sangat dalam. Ia seringkali terjaga di malam hari,
memikirkan berbagai hal yang tak bisa ia ungkapkan secara langsung. Mungkin tentang penyesalan yang menghantui, tentang ketakutan kehilanganmu yang semakin nyata, atau tentang rasa tidak cukup baik untukmu. Meskipun dia tahu, dia mencintaimu dengan sepenuh hati. Namun, ia menyimpan semua perasaan itu sendiri, mencoba menenangkan pikirannya yang tak pernah benar-benar diam. Ia berusaha menekan rasa takut dan kecemasannya, agar tetap bisa tampak tegar di hadapanmu. Ia berjuang melawan rasa tidak percaya diri yang seringkali menghinggapi hatinya, agar tidak memperlihatkan kelemahan yang sebenarnya sangat ia rasakan. Ia tahu bahwa mengungkapkan perasaannya secara jujur bisa saja membuat semuanya menjadi lebih rumit, dan itu yang ia hindari. Jadi ia memilih untuk menyembunyikan segalanya, menahan rasa di dalam hati, dan berusaha memperlihatkan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal dalam kedalaman hatinya, perasaan terhadapmu sangat dalam. Ia menyayangimu dengan cara yang halus, penuh perenungan yang mendalam. Kamu mungkin tidak melihat semua itu dari kata-katanya, karena ia cenderung menutup rapat perasaannya. Tetapi jika kamu mampu merasakan energinya dengan tenang dan peka, kamu akan tahu bahwa ia memiliki cinta yang tidak sederhana. Cinta yang penuh perasaan tetapi juga penuh keraguan dan ketakutan. Sayangnya, karena kedalaman perasaannya itu, ia juga merasa takut. Takut bahwa perasaannya tidak akan terbalas dengan cara yang sama, atau takut bahwa kedekatan ini akan berujung pada luka yang menyakitkan. Ketakutan yang selalu menghantuinya di saat-saat sunyi, di saat ia sendiri dengan pikirannya. Di dalam dirinya, ada bagian yang merasa harus pergi, harus melepaskan semuanya, karena merasa bahwa bertahan seperti ini justru membuat segalanya semakin sulit. Ia mulai merasa kehilangan makna dari hubungan ini. Seperti ada jarak emosional yang semakin jauh, yang sulit untuk dijembatani. Ada rasa yang menyuruhnya untuk pergi, untuk berhenti berharap, dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Tapi di sisi lain, ia belum benar-benar bisa melepaskan sepenuhnya. Ada harapan kecil yang tetap tersisa di hatinya, bahwa sesuatu bisa diperbaiki, bahwa mungkin suatu hari nanti kalian berdua bisa kembali membangun sesuatu yang lebih baik dengan dasar yang lebih kuat dan penuh kejujuran. Ia masih menyimpan kenangan tentang kebersamaan kalian. Masa-masa yang penuh tawa, kebahagiaan, dan kehangatan yang dulu terasa begitu alami dan tulus. Ia merindukan kembali suasana yang sederhana itu, yang tidak penuh dengan pertanyaan atau keraguan yang menyakitkan. Ia ingin kembali merasakan koneksi yang membuatnya nyaman menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan, tanpa kepura-puraan, tanpa harus selalu merasa harus menjaga jarak. Ia ingin kembali ke masa-masa di mana semuanya terasa lebih mudah, lebih jujur, dan penuh kepercayaan. Namun saat ini ia memilih untuk berjalan perlahan. Ia sedang dalam proses untuk memahami dirinya sendiri lebih dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan dan butuhkan. Ia berusaha untuk menemukan jalan agar bisa melangkah tanpa kembali terjebak dalam luka dan kesedihan yang sama. Ia tidak ingin terburu-buru, karena ia sadar bahwa semua hal penting membutuhkan waktu. Bahkan, ia cenderung hati-hati. Mungkin terlalu hati-hati, karena ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang menyakitimu atau menyakitinya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar berdasarkan kejujuran dan kedewasaan. Seperti sedang belajar kembali dari awal, ia berusaha mencintai dengan cara yang lebih sehat, belajar untuk jujur tentang perasaannya, dan mungkin belajar bagaimana menjadi cukup bagi dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum bisa benar-benar membahagiakan orang lain. Ia menyadari bahwa cinta yang sejati harus dimulai dari penerimaan dan kejujuran terhadap diri sendiri. Di balik diamnya yang kadang tampak dingin atau jauh, ada harapan yang belum padam. Bahwa jika saatnya tiba dan jalannya terbuka, mungkin kamu dan dia bisa bertemu lagi di tempat yang lebih tenang dan penuh pengertian. Bukan sebagai dua orang yang saling mencari dan menyalahkan, tetapi sebagai dua hati yang akhirnya mampu memahami arti sebenarnya dari kehadiran satu sama lain. Mungkin suatu hari nanti, kalian bisa kembali berbagi cerita,
tawa, dan kehangatan yang dulu sempat hilang, dengan pemahaman yang lebih dalam dan hati yang lebih lapang. Hingga saat itu tiba, ia akan terus berjalan dengan perlahan, memulihkan diri, dan menata kembali perasaannya. Ia berharap suatu saat nanti semuanya akan menemukan jalannya kembali. Mungkin tidak seperti dulu, tetapi dengan pondasi yang lebih kuat dan penuh kejujuran. Dan dalam perjalanan itu, ia akan terus menyimpan harapan bahwa cinta yang tulus dan jujur akan selalu menemukan jalannya untuk bersatu kembali. Meskipun mungkin harus menunggu waktu yang panjang dan proses yang penuh kesabaran. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 12 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.